Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya dengan mewajibkan hambanya untuk berpuasa. Salah satu hikmah dalam pelaksanaan ibadah puasa ini yang kita akan peroleh nanti pada bulan Ramadan, di mana Allah mewajibkan berpuasa di dalamnya adalah hadirnya orang-orang yang bertakwa, yang dimana dengan sifat ketakwaan inilah seseorang akan mampu merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga seseorang ketika merasakan dekat dengan Allah, dia akan memperoleh manfaat yang jikalau ia jauh darinya dia akan tidak memperoleh kebaikan itu di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah secara tegas tentang kewajiban berpuasa ini yang merupakan suatu karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang menyambut bulan Ramadan ini adalah suatu karunia terbesar, adalah rahmat yang terbesar, patut kita bergembira dengannya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah mereka bergembira, kan hal itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka dalam hal ini syariat Islam adalah syariat yang memberikan nilai rahmat dalam kehidupan manusia. Sepatutnya bergembira dengan adanya kewajiban ini, bahkan menjadi kecintaan tersendiri yang ada di dalam hatinya. Karena ibadah yang dilakukan atas dasar cinta, atas dasar rasa suka, ini akan nanti melahirkan ibadah yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Minimal saat kita mendapatkan bulan Ramadan itu, kita akan mendapatkan keberkahan. Tidakkah Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa di dalamnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu yang dimana adalah bulan berkah, di mana keberkahan bulan Ramadan itu sangat identik dengan pelaksanaan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam agama Islam kita mengenal bahwa sesuatu yang diwajibkan itu, yakinlah bahwa di balik kewajiban itu ada maslahat. Terbalik dengan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, yakinlah bahwa di balik larangan itu ada kemudaratan. Jikalau seorang melaksanakan apa yang terlarang itu akan mendatangkan kemudaratan. Agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam, sangat syarat dengan dua hal ini. Yang dimana syarat dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga ada larangan. Dan ini yang kita maksudkan tadi, tujuan daripada ibadah puasa. Adanya sifat untuk menjauhkan seseorang dari hal-hal yang buruk dan berupaya untuk dekat kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal itu kita bisa lihat bahwa dalam pelaksanaan ibadah puasa yang diistilahkan di dalam bahasa Arab bahwa asyam itu adalah al-imsak, makna menahan. Nah, sedangkan dalam syariah bahwa al-imsak di sini menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, apakah itu makan ataukah minum ataukah berhubungan dengan istri pada siang hari. Jadi mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan terhadap apa yang kita tinggalkan itu, terhadap apa yang kita lakukan berupa menahan. Toh dalam pelaksanaan ibadah akan dihargai oleh Allah kalau kita melaksanakannya. Sedangkan dalam ibadah puasa tidak melakukan sesuatu.
Tapi nilai kebajikan itu dari mana? Nilai kebajikan itu karena dia mampu menahan diri sesuatu yang asalnya mungkin diperbolehkan. Kalau saja hal yang diperbolehkan dia mampu menahan dirinya, karena Allah telah menyatakan sesuatu yang tidak boleh dalam batasan-batasan tertentu, tentu meninggalkan yang haram itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mampu meninggalkannya. Nah, inilah sesuatu hal kenapa hal yang ditinggalkan kita tidak melakukan sesuatu tetap mendapatkan penghargaan ataukah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada Allah itu kan pengamalan, dan pengamalan ini apakah itu melaksanakan yang baik ataukah meninggalkan yang buruk. Nah, inilah makna al-fi'il. Jadi meninggalkan yang baik itu juga termasuk fi'il, sehingga seseorang yang meninggalkan kebaikan apatah lagi yang sifatnya itu adalah perintah dari Allah, tentu dia akan mendapatkan ganjaran berupa dosa. Sehingga dosa dalam hal ini bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang terlarang, tapi meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk dosa. Dan inilah yang kita harapkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa tadi. Upaya untuk melatih diri kita supaya bisa mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai taqarrub. Dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla sekali lagi itu berkuat, itulah makna ibadah. Bahwa ibadah itu adalah taqarrub ila Allah Azza wa Jalla bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Saat manusia mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pada saat itulah dia akan merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, seseorang yang telah mampu merasakan kedekatan dengan Allah, itulah hakikat ibadah. Karena ibadah itu adalah kemampuan merasakan dekat dengan Allah yang diserahkan dengan taqarrub ilallahi azza wa jalla. Dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang merupakan kewajiban dari Allah azza wa jalla, kita dapati di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari ayat 183 dan juga sampai dengan 187. Ini adalah ayat-ayat siam yang kita dapati di dalamnya. Sebenarnya Allah ingin mengejarkan kepada kita ada target-target yang akan kita peroleh dalam pelaksanaan siam Ramadan itu, ataukah segala hal kebajikan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah target yang akan kita capai dalam bulan Ramadan itu adalah penguatan dan peningkatan kualitas iman. Dari tahap al-iman itu mencapai tahap al-taqwa. Itu yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, ditetapkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah ditetapkan puasa itu atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang indah kepada seluruh orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Hal ini panggilan kepada orang beriman. Namun untuk mencapai keimanan yang lebih tinggi, salah satu upayanya Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita adalah lewat puasa itu. Di mana nilai ketakwaan itu dapat diraih daripada puasa tadi. Ketika seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dia telah melewati dan memasuki dari para perintah itu, yakinlah dengan harapan yang tinggi dia akan memperoleh derajat takwa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan ibadah puasa, terkhusus hal yang diwajibkan adalah penguatan komitmen kita terhadap kewajiban. Apakah itu kewajiban berkait dengan terhadap diri kita sebagai hamba Allah, atau kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bahkan terhadap negara ini. Dan terlebih khusus komitmen kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkannya, untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah puasa diharapkan komitmen yang kuat itu dapat kita pertahankan. Dan komitmen kuat di dalam ketaatan kepada Allah, inilah yang akan mendatangkan berbagai pintu-pintu rahmat Allah yang kita bisa peroleh di dalamnya. Terbuka pintu-pintu rahmat Allah dari komitmen. Hal itu Allah telah nyatakan dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan
laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman ketika mereka ini berbaiat di bawah pohon yang diserahkan dengan pohon Ridwan. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala fa'alima ma fi qulubihim, lalu Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan kepada mereka itu ketenangan. Wa athabahum fathan qariba, lalu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang besar berupa balasan kemenangan yang dekat. Yang ketiga, dalam beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 memberikan pembelajaran kepada kita untuk mencapai target bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seseorang berupaya untuk bisa memaksimalkan kedekatan dirinya dengan Al-Quran. Itulah hikmahnya kenapa diturunkan dalam bulan Ramadan itu, agar ada upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita ini dengan nilai-nilai Al-Quran dan menjadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang keempat, bahwa target-target yang harus kita capai di dalam bulan Ramadan dalam pelaksanaan ibadah di dalamnya itu adalah adanya perasaan kedekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu lewat puasa ataukah ibadah lain, karena memang betul bahwa Allah sangat dekat. Apalagi saat kita mampu berdoa kepada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku ini, maka katakanlah bahwa sungguh Aku ini sangat dekat. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat. Tapi kenapa Allah menggandengkan dan menurutkan dengan ibadah-ibadah puasa, dengan hukum-hukum yang berada di dalamnya? Diawali dengan kewajiban puasa, ditambah lagi diturunkannya Al-Quran, karena baik berpuasa maupun qiraatul Quran adalah upaya terbaik untuk bisa merasakan dekatnya diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi ditambah lagi dalam ibadah kita dengan kekuatan doa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sehingga Allah sambungkan ayat-ayat puasa, kemudian syahr Ramadan, bulan yang diturunkan dalam Al-Quran, kemudian hakikat doa dan esensi doa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk dekat dengan Allah itu adalah berdoa di dalam bulan Ramadan, terlebih khusus pada saat kita berpuasa. Inilah sebenarnya akhir kehidupan manusia adalah ketika dia mampu merasakan kedekatan dengan Allah, dan inilah hakikat taqarrub ilallahi azza wa jalla. Saya kira demikian. Semoga apa yang telah menjadi harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan merasakan kedekatan dengan Allah, taqarrub ilallahi azza wa jalla, mampu kita meraih di dalam bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan merasakan kegembiraan bersama dengan bulan Ramadan, bersama dengan orang-orang yang as-shaimin, orang-orang yang berpuasa. Karena berada di lingkaran yang baik, lingkungan yang senantiasa berpuasa kepada Allah, terlebih khusus dalam bulan Ramadan ini adalah karunia yang tidak akan diperoleh kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.